Langkah Anies untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta kian mulus. Bahkan popularitas Anies laris manis. Lantas bagaimana peluang Anies di Pilgub DKI Jakarta? Sudah hadir bersama kami untuk membahasnya pakar politik Adi Praitno. Selamat malam Mas Adi, apa kabar? Baik Mas, Alhamdulillah. Selamat malam Davi. Oke, Mas Adi, melihat apa yang dinyatakan oleh Kaisang, ini niat serius atau jangan-jangan cek ombak aja? Kalau mendengar beberapa pengurus PSI beberapa waktu yang lalu, ini sepertinya bercanda ya. Karena memang ada ketidakmungkinan yang bisa dijelaskan kepada publik. Misalnya pada level elit yang selama ini berada di barisan Kaisang, itu kan ada kecenderungan tidak happy dan sangat kelihatan tidak mau menerima Anies sebagai bagian dari koalisi dengan Kaisang. Misalnya Partai Demokrat ya, jelas dia menolak ke Anies. Kemudian Projo yang kita tahu adalah replika dari politik Jokowi, jelas menolak Anies dan mendukung Ridwan Kamil. Begitupun dengan Gerindra, tak satu pun memention apalagi membuka pintu untuk Anies Baswedan. Dan bahkan Gerindra itu secara definitif mengusung Ridwan Kamil untuk maju dalam Jakarta. Jadi variabel-variabel ini yang sepertinya bisa dijelaskan bahwa pada level elit yang selama ini satu barisan napas dengan Kaisang, itu secara diametral berhadapan-hadapan dengan Kaisang. Maka saya termasuk yang sebenarnya melihat bahwa pernyataan Kaisang itu tidak terlampau serius. Karena ya orang-orang yang selama ini berada di lingkungannya Mas Kaisang adalah yang sebenarnya tidak akan menjadikan Anies sebagai partner. Nah, tapi yang kedua mungkin juga sebenarnya Kaisang ini rasional membaca angka-angka politik. Karena per hari ini memang kalau bicara tentang popularitas dan elektabilitas salah satu calon gubernur di Jakarta memang Anies Baswedan. Anies itu bukan hanya mantan petahana, tapi residu ataupun misalnya bayangan warga Jakarta terkait dengan Anies sebagai salah satu kontestan di Jakarta itu masih kuat. Bahkan kekalahan Anies dengan Prabowo dalam Pilpres 2024 itu kan tidak terlampau signifikan. Ini kan menunjukkan betapa Anies memang memiliki jejaring dan penetrasi yang masih kokoh. Jadi tak mengherankan kalau kemudian orang seperti Kaisang yang selama ini dianggap memiliki iman politik berbeda, itu kalau kemudian disorong-sorongkan kok rasa-rasanya agak sulit untuk bisa diwujudkan. Saya termasuk yang pesimis sebenarnya, tapi bahwa Kaisang dan Anies itu bisa berkoalisi. Karena variabel-variabel itu tadi, termasuk misalnya basis konstituen pemilih Kaisang dan Anies, itu saya kira memang sulit untuk bisa disatukan dengan yang lainnya. Bahkan pengakuan Pak Zulhas beberapa waktu yang lalu, ketika ada pertemuan Jokowi dengan sejumlah ketua umum partai pendukungnya, itu juga bicara tentang kemungkinan bagaimana Kaisang, tapi duetnya bukan dengan Anies Baswedan, tapi Kaisang duet dengan Pak Ridwan Kamil. Jadi bagi saya pernyataan soal Kaisang dengan Anies bisa berduet adalah semacam utopisme yang dalam level praksisnya ini sulit untuk bisa diwujudkan. Oke, tapi kan kalau kita lihat tadi seperti Anda katakan bahwa Anies di Jakarta masih memiliki popularitas yang paling tinggi. Bagaimana kemudian untung rugi siapapun mungkin yang merapat ke Anies. Bahkan kita tahu PDI Perjuangan juga melalui Mbak Puan sempat memberikan kisi-kisi atau kode-kode bahwa mungkin saja PDI Perjuangan dengan Anies di Jakarta. Ya keuntungan jika merapat dengan Anies tentu karena memang proyeksi politik Anies relatif menjanjikan, elektabilitasnya paling mentereng ya. Dari beberapa survei yang kita baca memang per hari ini Anies itu adalah satu-satunya tokoh yang memang di mana akseptabilitas, popularitas dan elektabilitasnya tidak pernah tergoyahkan. Satu-satunya sosok yang relatif mulai bisa mendekati popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan itu adalah Ridwan Kamil. Jadi wajar kalau kemudian nama Ridwan Kamil itu muncul belakangan, disorongkan oleh Golkar, disambut oleh PAN dan kemudian diberikan rekomendasi oleh Gerindra. Tentu ini juga didasarkan atas kalkulasi politik. Artinya apa? Kalau Anies jadi maju dapat tiket bukan tidak mungkin RK lah yang kemudian disorongkan untuk menjadi lawan tanding yang sepadan dengan Ridwan Kamil. Oleh karena itu, kalau berkoalisi dengan Anies per hari ini adalah mereka yang sangat mungkin ya mendapatkan expose politik dari magnet politik Anies yang masih solid. Ya tentu kerugiannya adalah harus siap-siap berhadapan dengan kubu kekuasaan politik, harus siap-siap berhadapan dengan barisan KIM yang saya kira memang ada kecenderungan mereka itu akan solid menantang Anies dan lebih condong mengusung Ridwan Kamil, mungkin dengan Kaisang sebagai bagian bagaimana menghadang supaya Anies itu bukan hanya dikalahkan tapi untuk ditaklukkan yang kesekian kalinya dalam kontestasi elektoral.
Jadi itu saja sih sebenarnya David. Tapi kan saya kira konfigurasi politiknya sudah mulai terbaca. Iya. Partai-partai yang kemudian misalnya terasosiasi mendukung Ridwan Kamil itu mostly semuanya adalah partai politik yang terasosiasi sebagai pendukungnya Prabowo dan Gibran dan berada di barisannya Jokowi. Sementara partai-partai ataupun elit-elit yang kecenderungan misalnya melirik Anies adalah mereka yang di luar pendukung Prabowo dan Gibran. PDIP menyebut, kemudian Nasdem juga menyebut, PKS beberapa waktu yang lalu juga menyebut Anies sebagai sosok yang sangat mungkin mereka akan lirik untuk bisa dimajukan dalam Pilgub Jakarta. Inilah yang saya sebutkan. Maka sangat mungkin nantinya di Jakarta itu hanya akan ada dua poros, yaitu head to head antara Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Kalau ini yang terjadi maka Pilkada Jakarta ini rasa pilpres beneran karena akan mempertemukan dua kutub besar yang kemudian garis demarkasinya cukup tegas, yaitu kubu pemerintah dan kubu oposisi. Ibarat bola, ini semacam big match antara Barcelona dengan Real Madrid. Mungkin match ya antara Manchester City dengan Manchester United. Pasti seru pertandingannya. Oke. Baik, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nampaknya menarik nih kalau Mas Adi yang ngomong. Tapi kita lihat faktanya nanti perkembangan seperti apa. Barangkali ada hal-hal yang mungkin nanti akan berubah. Terima kasih Mas Adi Praetno sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Sehat selalu Mas Adi.